Baik, teman-teman, setelah teman-teman membuat kelompok, maka silakan masing-masing kelompok nanti memperhatikan materi tersebut atau materi ini, di mana nanti di akhirnya adalah teman-teman akan ditentukan nanti akan membahas atau judulnya tentang membahas apa. Apakah dari aspek kebahasaan, apakah nanti dari aspek media sosial, atau dari aspek eksperimen non eksperimen. Jadi ada tiga. Nah, nanti saya jelaskan terlebih dahulu terkait mengenai eh, isi dari materi ini, kemudian nanti teman-teman akan menentukan dan diskusi kira-kira apa yang akan dianalisis oleh setiap kelompok, nanti diisi komponennya seperti contoh yang ada di sini. Baik, yang pertama adalah aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan ini adalah aspek yang akan teman-teman kaji dalam membuat karya tulis ilmiah atau membuat makalah ilmiah, yang dimana meliputi karya sastra, jadi bisa menggunakan objeknya adalah karya sastra. Karya sastra di sini objeknya apa? Ada puisi, maksudnya adalah kumpulan puisi, ada novel, ada naskah drama, seperti itu. Jadi tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Mau kumpulan puisi boleh, mau novel boleh, naskah drama boleh. Atau dari buku teks. Nah, buku teksnya adalah buku bahasa Indonesia SMP atau SMA. Kelasnya terserah teman-teman mau pakai jenjang kelas berapa. Yang pasti di sini adalah SMP atau SMA. Kemudian, bahan atau objek yang ketiga adalah koran. Jadi bisa melalui artikel koran, misalnya headlines atau fakta atau opini di dalam koran itu, baik online ataupun cetak. Nanti kalian yang menentukan online atau cetak. Nah, dalam pembuatan aspek kebahasaan ini, agar fokus teman-teman, maka silakan diskusikan dengan teman-teman kelompok untuk mengisi komponen-komponen yang ada di dalam tabel ini. Seperti contoh, misalnya ada komponen 1, 2, dan objek. Cara mengerjakan ini adalah teman-teman dimulai dari novel terlebih dahulu. Ya, memulai novel terlebih dahulu. Kemudian dari novel ini teman-teman barulah bisa menentukan komponen 1 dan komponen 2. Di mana komponen 1 dan komponen 2 ini akan berada atau akan ada tergantung dari novel yang teman-teman analisis. Misalnya saya ambil dari karya sastranya adalah novel. Contoh adalah ada novel Pesona Cleopatra. Pesona Cleopatra ini berbicara mengenai tentang bagaimana seorang wanita di dalam novel itu. Tentang bagaimana seorang wanita. Nah, berarti inti dari novelnya adalah seorang wanita, membicarakan wanita. Maka komponen 1 adalah komponen yang dibahas. Jadi komponen 1 adalah komponen yang dibahas. Berarti yang dibahas adalah tentang wanita. Wah, wanita berarti analisisnya adalah gender. Seperti itu. Jadi gender wanita bagaimana? Seperti itu. Komponen 2-nya berarti objek yang diperlukannya adalah novel. Cari novelnya adalah novel Pesona Cleopatra karya A misalnya seperti itu. Atau kalian menentukan novel tersendiri. Tergantung mau apa. Jadi teman-teman silakan cari novelnya. Novelnya referensinya pertama adalah bestseller. Yang pertama bestseller. Yang kedua adalah tahun 2015 ke atas. 2015 ke atas. Kita melihat dari pengarang juga ya. Jika pengarangnya ternama, mungkin nanti ajukan ke saya bisa berikan rekomendasi. Misalnya itu tahun 2012, tapi kalau pengarangnya ternama dan saya meng-ACC, bisa saja gitu. Tapi intinya adalah pertama bestseller. Bestseller tuh yang tahun-tahun sekarang ya. Kemudian yang kedua adalah 2015 ke atas. Cari yang bestseller atau yang 2015 tahun ke atas seperti itu. Atau bisa dikaji melalui buku teks. Buku teksnya misalnya adalah SMP kelas 9 misalnya ganjil dan genap. Apa yang akan dibahas, apa yang akan dikaji, apa yang akan dianalisis di sini teman-teman misalnya adalah soalnya, pertanyaan-pertanyaannya misalnya. Pertanyaan-pertanyaannya dianalisis sehingga nanti di pertanyaan tersebut muncul jenis pertanyaannya kemana, lebih arah kemana arahnya gitu.
Kemudian ada koran, baik koran online ataupun koran cetak. Anda tentukan dulu bagiannya apa dulu. Jadi menentukannya di bagiannya. Nah, tentu jangan lupa korannya, kalian tentukan objeknya dulu, misalnya koran online Tempo Oktober 2021 yang paling mendekati dengan bulan yang kalian kerjakan. Nah, ini harus 1 bulan, teman-teman, harus 1 bulan kalau menggunakan koran. Maka cari yang yang online kali ya, yang lebih praktis seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah mendapati korannya, tentukan apa headlines atau opini, pendapat, fakta gitu. Atau misalnya ada kolom apalah di koran itu yang dimana koran itu emang konsisten ada rubriknya gitu seperti itu. Nah, misalnya di dalam koran ini membahas tentang satu hal, bercerita tentang memberitakan suatu informasi. Nah, misalnya kalian inginnya adalah penentuan konflik misalnya, berarti kan masalah yang dalam koran itu apa sih yang dibahas, masalah ini apa, masalah itu apa, masalah ini apa gitu. Nah, jadilah komponen satunya penentuan konflik, komponen duanya adalah headline koran. Kemudian aspek yang kedua adalah media sosial. Nah, kalau aspek media sosial ini teman-teman, ini agak genting sekali karena teman-teman harus menentukan objeknya bisa dari Telegram, YouTubers atau video YouTube atau yang lain, Facebook dan sebagainya silakan. Bisa Facebook, bisa eh, Instagram dan sebagainya terserah. Objeknya adalah di sini teman-teman menentukannya terlebih dahulu, yaitu tentukan ininya, apa namanya, jenis objeknya. Misalnya kalian ingin menggunakan selebgram, jadi tentukan komponen duanya, kayak kalau yang tadi komponen objek dulu, pas sekarang komponen duanya dulu yang ditentukan. Nah, komponen dua ini tentukan objeknya, tentukan apa yang akan dikaji, misalnya selebgram, youtuber atau apa. Misalnya selebgram yaitu tentukan objeknya, kan banyak tuh selebgram, pilih misalnya endorse dari Tasya Paresia misalnya, atau skincare atau selebgram apa gitu macam itulah. Kemudian dibahas bahasanya, dari kebahasaannya jangan lupa fokus kita di kebahasaannya. Misalnya redundansi itu kehematan kata, kata yang tidak penting tuh dibuang saja seperti itu. Atau bisa dari YouTuber Just No Limit yang dimana game online misalnya strategi bertuturnya yang dibahas. Atau aspek persuasinya, yaitu daya memberikan menarik simpati penonton terkait mengenai video tutorial apa seperti itu. Nah, yang ketiga, boleh teman-teman menggunakan eksperimen dan eksperimen. Intinya adalah di sini bisa survei hubungan dan pengaruh. Kita jelaskan dari survei dulu, teman-teman. Kalau survei ini misalnya kepuasan mahasiswa terhadap apa nih kualitas pengajaran. Jadi tentukan eh, kualitasnya, komponen duanya dulu. Misalnya pengajaran bahasa Indonesia apa nih, survei kepuasan mahasiswa terhadap pengajaran bahasa Indonesia, objeknya adalah mahasiswa. Atau hubungan motivasi membaca dengan kemampuan membaca misalnya nih. Ya, misalnya ini hubungan dengan kompetensi membaca. Apa nih yang akan dicari misalnya. Ini motivasi dengan kemampuan membaca dihubungkan. Bisa nih dihubungkan. Ini objeknya bisa siswa, mahasiswa. Jadi terserah objeknya itu intinya adalah bisa siswa SMP, SMA atau mahasiswa. Terakhir adalah yang eksperimen, yang pengaruh, misalnya pengaruhnya game online. Apa yang bisa mempengaruhi game online ini adalah perkembangan bahasanya misalnya, atau perilaku psikologi, atau perkembangan psikologi, perkembangan terserah. Yang penting kalian bisa menghubungkan ranah dua, komponen satu dan komponen dua ini bisa diarahkan supaya ada keterkaitan pengaruhnya. Jangan sampai tidak ada hubungan, misalnya gini, pengaruh game online terhadap kemampuan menghitung misalnya. Kira-kira ada nggak tuh hubungannya? Kalau nggak ada ya jangan gitu. Yang ada saja seperti itu. Nah, nanti teman-teman silakan setiap kelompok nanti dibagi oleh PJ-nya masing-masing untuk masuk ke kelompok mana. Misalnya kelompoknya Kansa, kelompoknya Kansa masuk ke kelompok si aspek kebahasaan, misalnya kelompoknya Avanin masuk ke media sosial, atau kelompoknya si Seni misalnya masuk ke kelompok 3 gitu. Nah, komposisinya adalah ini. Komposisinya 30%
30%, 40%. Jadi yang lebih banyak adalah di komponen 3. Ya, misal kalau ada 10 berarti 3, 3, 4. Jadi 4 kelompok ada di poin 3. Seperti itu. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan tugas diskusi teman-teman untuk minggu depan. Jadi minggu depan usahakan selesai dan dimasukkan ke dalam tabel PJ yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih.